peradaban Islam di Andalusia atau Spanyol. Usaha penaklukan Spanyol pertama kali dilakukan oleh Torres bin Malik sebagai utusan gubernur Afrika Utara Musa bin Nusair. Torres bin Malik dengan 4 kapalnya menyeberangi selat yang memisahkan Maroko dengan Eropa, kemudian melakukan penaklukan di daerah Andalusia. Setelah serbuan pertama Torres bin Malik, Musa bin Nusair memerintahkan juga Torres bin Ziyad ke Spanyol pada tahun 711 Masehi dengan membawa pasukan sekitar 7.000 orang. Panglima Torres bin Ziyad berhasil menguasai Jabal Torik atau Selat Gibraltar. Kala itu umat Islam berada di bawah kekuasaan kekhalifahan Bani Umayyah yang dipimpin oleh Walid bin Abdul Malik. Setelah berhasil menguasai Selat Gibraltar, pasukan Islam dengan mudah mampu menguasai kota-kota di Spanyol seperti Cordoba, Granada, Toledo, Sevilla, Zaragoza, hingga Navarre. Pada abad ke-8, pasukan Islam telah menguasai seluruh Spanyol, Prancis Tengah, dan sebagian Italia. Oleh karena itu, Torres bin Malik, Torres bin Ziyad, dan Musa bin Nusair dianggap sebagai tokoh yang membawa Islam ke Spanyol pertama kali. Kejayaan Islam di Spanyol. Setelah Spanyol berhasil dikuasai oleh Islam, Abdurrahman Ad-Dakhil, keturunan Bani Umayyah yang melarikan diri akibat revolusi Abbasiyah, mendirikan pemerintahan baru di pusat Cordoba pada tahun 756 Masehi. Pemerintahan dinasti Umayyah di Spanyol didirikan guna menandingi kekuasaan dinasti Abbasiyah di Baghdad. Pada masa kekuasaan Umayyah inilah Spanyol menjadi wilayah kekuasaan Islam yang sangat maju dan toleran. Pemerintahan Bani Umayyah sangat menghormati hak-hak setiap orang untuk memeluk agama kepercayaan masing-masing. Selain itu, Cordoba menjadi kota metropolitan yang sangat maju di Eropa pada saat itu karena sumbangannya di bidang ilmu pengetahuan. Menurut catatan sejarawan di Spanyol, pada masa kekuasaan Islam terdapat sekitar 700 masjid, 60.000 kastil, dan 70 perpustakaan. Kemajuan ilmu pengetahuan di Spanyol saat itu membuat banyak pelajar dan mahasiswa dari penjuru dunia untuk menuntut ilmu di Granada, Cordoba, Sevilla, dan Toledo. Selain itu, perkembangan Islam dan ilmu pengetahuan di Spanyol melahirkan banyak ilmuwan seperti Ibnu Rushd, Ibnu Khaldun, Al-Khatib, Ali Ibnu Hazm, Abdurrahman Ar-Rabi, dan lain-lain. Salah satu keajaiban dan simbol kejayaan Islam di Spanyol adalah pembangunan Madinatuz Zahra, yaitu sebuah komplek mewah yang terbuat dari marmer, semen, gading, dan onik. Pembangunan Madinah Az-Zahra memerlukan waktu sekitar 40 tahun dan menghabiskan sepertiga dari pendapatan ekonomi Cordoba. Runtuhnya peradaban Islam di Spanyol memasuki abad ke-11. Peradaban Islam yang dibangun di Spanyol mulai goyah, salah satunya disebabkan oleh serangan pasukan Kristen yang dipimpin oleh Alfonso ke-6 yang ingin merebut kembali kota Toledo. Serangan tersebut gagal dihalau oleh penguasa Islam di Spanyol saat itu, meski sudah meminta bantuan dari dinasti Berber di Afrika Utara, tetapi Spanyol gagal dipertahankan. Kota-kota yang dikuasai oleh Islam seperti Toledo, Cordoba, Sevilla, dan Granada dikuasai kembali oleh penguasa Kristen pada akhir abad ke-15. Setelah Islam kalah dari Spanyol dari pasukan Kristen, umat Islam masih ada yang tinggal di Spanyol. Namun seiring berjalannya waktu, hak-hak yang didapatkan oleh orang Islam dicabut oleh penguasa Kristen dan membuat banyak dari mereka yang memilih keluar dari Spanyol.